Baik, saya ucapkan selamat malam dan terima kasih eh, untuk saat ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Hendra selaku bagian dari pengarahan untuk magang mahasiswa untuk jurusan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Obed Septian. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari praktik industri selama saya magang di perusahaan. Di sini saya menjelaskan dan memberikan informasi mengenai profil perusahaan. Profil perusahaan yang pertama yaitu nama perusahaan, PT yang saya magang untuk saat ini. Saya magang di PT Nestle CP Indonesia, dan PT Nestle CP Indonesia adalah salah satu bagian dari Bengkuang Marine Limit dan anaknya perusahaan grup Bengkuang, ya dimana perusahaan ini adalah bagian dari berbasis di Singapura dengan sangat pengalaman yang lebih luas dengan industri kelautan, lepas pantai, dan juga minyak dan gas. Nah, di sini ada beberapa bidang bisnis perusahaan PT Nestle CP Indonesia yang saya lihat. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama yaitu kompresor udara dengan tipe PDS SF920S. Baru ada hydrojetting mesin. Lalu yang ketiga itu ada dehumidifier dengan kekuatan 415 volt, 250 kPa dan 50 Hz. Nah, di sini yang saya akan jelaskan mengenai apa itu kompresor udara PDS 920S. Nah, kompresor udara yang biasanya digunakan pada saat perusahaan menyuplai mesin ini merupakan salah satu bagian dari bisnis perusahaan. Nah, di mana kompresor ini adalah udara dengan tipe PDSF 92S dengan memiliki tekanan sebesar 150 psi. Nah, untuk penggunaan dari kompresor ini dia menghasilkan angin yang membuat karat-karat kapal dengan dicampur dengan copper slag, sehingga karat-karat tersebut hilang dengan dicampurnya pasir copper slag. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu dia di bagian karatnya sendiri itu dispray ke bagian karat yang telah berkarat di bagian apa saja mengenai dinding kapal dan juga karat-karat lainnya. Lalu di sini ada hydrojetting mesin. Hydrojetting mesin ini adalah salah satu bagian sama seperti yang kompresor udara, itu membersihkan cat kapal dan juga membersihkan karat kapal, sehingga nanti pada saat penggunaannya itu dia menggunakan namanya gun spray dengan hydrojetting matahari. Lalu yang ketiga itu ada dehumidifier dengan kekuatan 415 volt, 25 kPa dan 50 Hz. Nah, mesin ini merupakan salah satu yang dimana seperti pendingin cooling itu bisa menghilangkan karat-karat berlumut dan juga menjaga suhu dalam untuk kapal. Jadi sehingga dehumidifier ini sangat penting terhadap dinding kapal apabila kapal tersebut bisa berkarat, berlumut, dan juga dinding tersebut ada masalah di bagian dinding kapalnya. Nah, di sini ada sejarah singkat mengenai PT Nestle CP Indonesia. Nah, PT Nestle CP Indonesia ini adalah sudah lama berdiri pada tahun 1997, yang dimana PT ini adalah yang dimiliki oleh grup Bengkuang Group Limit,
yang sangat pengalaman yang berharga, sehingga perusahaan ini bisa memberikan fondasi yang lebih stabil dalam sektor industri minyak, gas, lepas pantai, serta dengan kelautan. Lalu nama bidang divisi. Nama bidang divisi yang saya magang untuk saat ini itu adalah bagian store. Nah, biasanya dalam store ini dia adalah bagian untuk mengelola barang-barang yang keluar, menyimpan barang, dan memberikan kebutuhan request yang apabila ada yang dibutuhkan. Dan juga bisa menghitung barang-barang apa saja yang keluar dari yard. Nah, keterlibatan dalam project, di sini ada dua gambar keterlibatan dalam project. Itu yang pertama adalah inspection deck module project, baru ada proses painting project. Nah, keterlibatan dalam project ini saya juga mengirimkan barang-barang seperti pengerjaan seperti inspeksi, blasting atau painting, atau pengerjaan scaffolding. Nah, material yang digunakan ada beberapa yang biasa digunakan seperti disposable copper oil to painting, itu biasa untuk badan. Itu ada double gas mask, itu untuk mask. Baru ada cotton glove, itu untuk sarung tangan. Itu ada spray gun untuk ngecat. Lalu ada acid gas catering, itu untuk penghirup dari double gas masknya. Dan itu biasanya untuk pengerjaan blasting painting. Nah, kalau misalnya untuk inspeksi biasanya menggunakan namanya solvent, thinner, kuas, atau roller cat. Dan untuk scaffolding itu dia biasanya menggunakan rata-rata pekerja menggunakan spanner adjustable, spanner ring, dan bony harness, dan terakhir itu adalah rubber glove. Nah, kesalahan atau kekurangan. Biasanya kesalahan dan kekurangan sendiri saya mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah tidak fokusnya dalam material request yang terlalu banyak. Lalu yang kedua itu ada susahnya komunikasi dengan beberapa pekerja sehingga kurangnya fokus dalam pekerjaan. Lalu kesalahan dalam dokumentasi barang out. Baru yang keempat, perhitungan kadang yang tidak sesuai. Baru yang terakhir, yang kelima, banyaknya barang yang kode-kode lama. Nah, solusi atau perbaikan. Jadi selama saya perbaikan, mungkin ada beberapa yang saya pelajari. Itu yang pertama, tidak fokusnya terhadap material yang terlalu banyak. Mungkin beberapa material yang terlalu banyak ini bisa membuat pengerjaan itu lebih lama, sehingga saya sendiri apabila ada dua request itu saya bisa menyampingkan atau mempendingkan material yang terlalu banyak dan saya melakukan material yang lebih gampang terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu biasanya kalau misalnya komunikasi yang kurang efektif, itu biasanya saya memberikan informasi dan apa saja kebutuhan-kebutuhan barang yang digunakan. Dan inilah bisa memberikan pengerjaan apabila barang-barang tersebut sudah diambil. Lalu yang ketiga itu adalah buat checklist barang untuk dokumentasi barang. Mungkin ada beberapa saya gunakan itu untuk dokumentasi barang. Nah, dokumentasi barang yang saya gunakan itu seharusnya saya buat terlebih dahulu untuk checklist, agar nantinya pada saat dokumentasi itu tidak rapi dan tidak lagi yang namanya gambar-gambar tercampur. Lalu yang keempat itu melakukan hitungan barang yang lebih teliti lagi. Dan saya sendiri untuk penghitungan barang biasanya saya 2 kali pengerjaan, dan itulah saya untuk lebih teliti lagi. Lalu pertimbangan dengan adik kode barang biasanya juga saya gunakan untuk mencatat apa saja barang-barang kode yang terbaru. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan di perusahaan PT Nestle ini, saya mendapatkan pengalaman yang lebih berharga ke depannya agar nantinya pada saat saya sudah lulus dari magang ini,
saya memberikan pengalaman lebih berharga lagi mengenai apa saja itu pekerja perpustakaan yang teliti, tanggung jawab, dan juga berani komunikasi dengan orang lain. Dan itu saja yang saya sampaikan mengenai presentasi saya. Lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang. Saya ucapkan terima kasih.